Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang keseimbangan benda tegar yang ada di halaman 51 sampai 56. Ya. Ada yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu adalah definisi dari benda tegar. Apakah benda tegar itu? Ini sudah kita pelajari di awal bab. Kemudian, apa bedanya keseimbangan benda tegar bila dibandingkan dengan keseimbangan benda partikel yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada keseimbangan benda tegar, jadi ada batang, ya, di sistem itu ada batang, sehingga batang itu akan mempengaruhi seluruh total besaran fisika yang ada di situ. Ya, jadi saya contohkan ya, contoh soal 1.40 halaman 53. Pada contoh ini gitu ya. Pada contoh ini ada sebuah batang ya, yang 1 meter itu ada tali, kemudian yang kedua jarak 2 meter dari nol itu ada beban yang masanya 5 kg digantung. Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali? Jadi kalian harus ingat langkah dasar yang sudah saya utarakan kemarin. Ada 3 langkah dasar. Uraikan gaya-gaya yang bekerja, tinjau sistem, gunakan. Nah, kalau ada batangnya ini, gunakan sigma momen dulu. Gunakan sigma momen, ya, sigma tau sama dengan 0. Baru gunakan sigma F sama dengan 0 kalau kebetulan menggunakan sigma momen itu belum bisa mendapatkan jawaban. Tetapi kalau sudah ada jawabannya, maka cukup menggunakan sigma momen. Ini bedanya antara keseimbangan benda tegar dengan keseimbangan partikel. Kalau keseimbangan partikel, kalian cukup menggunakan sigma F, baik pada sumbu X maupun sumbu Y, selesai. Tetapi, kalau ada batangnya, maka kalian gunakan sigma tau, sigma momen gaya. Kalau itu selesai, ya sudah, tidak usah menggunakan sigma F. Ya, sampai situ. Kemudian substitusikan persamaan yang ada. Nah, langkah pertama adalah kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Jadi di sini ada tegangan tali, ya, ini T. Nah, seperti yang saya utarakan di video sebelumnya, maka T ini bisa kita uraikan pada sumbu Y. Ya, ini kita dapatkan panjangnya ini, TY. Kemudian pada sumbu X, ya, kita dapatkan TX. Nah, karena batang ini masanya diabaikan, maka tidak ada berat dari batang ini. Jadi kalau kebetulan batang ini bermasa, maka letakkan titik berat dari batang itu di tengah. Jadi kalau panjang dari O ke B ini misalkan 3 meter, maka berat dari batang itu kita tambahkan di tengah-tengahnya. Nah, karena ini diabaikan, maka ya sudah, ya batang dianggap tidak memiliki massa. Ini yang pertama. Jadi ada TY, ada TX, ada W. Ada 3 gaya yang mempengaruhi sistem ini. Nah, kalau ada batangnya, saya utarakan tadi, maka kita gunakan sigma tau dulu. Sigma momen gaya itu sama dengan 0. Mana yang kita jadikan boros, gitu ya? Yang paling enak ini. Kenapa ada di sini? Nah, kenapa tidak di T? Karena di T ini yang ditanyakan. Sehingga ini adalah di O. Berarti ada berapa gaya yang mempengaruhi? Nah, ini dan ini. Akan kita dapatkan tau TY, ya, ada tau W itu sama dengan 0. Nah, mana yang positif, mana yang negatif? Kemarin sudah saya utarakan bahwa perjanjian untuk momen gaya ini kalau menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam itu positif, sehingga TY positif, W negatif. Atau kita dapatkan tau TY sama dengan tau W. Tau W. Nah, momen itu hasil kali antara, ya, antara gaya dengan lengan gaya, sehingga akan kita dapatkan di sini TY kalikan lengan Y sama dengan W kalikan lengan W. TY itu berarti di depan sudut T
sin 53 derajat kalikan jarak dari 0 ke garis kerja Y 1 sama dengan 50 kalikan garis kerja W berarti 2. Seperti ini. Sehingga akan kita dapatkan T kalikan ini per 10 itu sama dengan 50 kali 2. Ini kita coret anak-anak. Kita dapatkan 4 ya. Maka akan kita dapatkan T itu sama dengan 500 dibagi dengan 4 ya. Bagi 2 250 bagi 2 sehingga kita dapatkan 125 newton. Nah, cek di buku ya, sama seperti itu untuk mencari berapakah tegangan tali kalau kebetulan batang itu diikat dengan tali kemudian digantungi beban. Ingat, langkah ini khusus untuk batang yang masanya diabaikan atau tongkat yang masanya diabaikan. Kalau nanti ada massa dari batang, maka tambahkanlah berat itu menjadi berat beban dan berat batang. Seperti itu. Ini yang pertama. Baik. Ini yang pertama. Selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan tangga anak-anak. Jadi caranya sama. Jadi yang akan kita selesaikan adalah bagaimana kita menyelesaikan kalau ada tangga bersandar pada dinding. Coba kalian buka ya, buka buku kalian halaman 55 contoh soal 1.44. Contoh soal Waalaikumsalam 1.44. Nah, pada Bu Fenty, Bu. Nah, pada contoh soal ini ya, pada contoh soal ini itu ada sebuah dinding ya, ada sebuah dinding seperti ini anak. Kemudian ada sebuah tangga yang bersandar pada dinding ini. Nah, jadi langkahnya sama anak-anak. Jadi kalau di sini itu titik B, di sini itu titik A, membentuk sudut 53 derajat, maka langkah yang perlu kalian lakukan langkah dasar tadi. Yang pertama, uraikan gaya-gaya yang bekerja. Jadi, kalau di dinding ini licin, ya, pada ini licin, ini kasar gitu ya. Karena kalau bagian bawah ini licin, otomatis tangga itu langsung geblak gitu ya, langsung tergelincir. Baik, yang pertama, langkah pertama adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja. Nah, gaya apa saja yang bekerja? Di sini ada gaya normal, ini NB. Termasuk di sini ada gaya normal NA. Kemudian, kalau ujung dari tangga ini tergelincir ke arah kiri, maka ada gaya gesek ke kanan. Ada gaya gesek gini. Ada geseknya gitu. Kemudian yang ketiga ada berat dari tangga ini sendiri. Jadi ini kita tangganya, tarik bawah, berat tangganya, berat tangga. Oke, kalau sudah didapatkan seperti ini, maka tinggal kalian manfaatkan sigma momen untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang ditanyakan di sini, berapakah koefisien gesekan statis? Jadi kita cari satu-satu nanti. NA-nya berapa, F geseknya berapa, kemudian NB-nya berapa. Walaupun yang ditanyakan di sini di soal ini hanya koefisien gesek. Ya, nanti kita cari semua. Baik.
Apa yang perlu kita lakukan? Kalian cermati anak-anak. Mana yang paling banyak gayanya di sini? Jadi, mana yang paling banyak gayanya itu jadikan poros. Jadi ini ada satu gaya, di sini ada satu gaya, di sini ada dua gaya. Maka daerah yang banyak gayanya itu kita jadikan poros. Jadi kita dapatkan nanti sigma momen dengan poros A itu sama dengan 0. Maka di sini akan kita dapatkan ya. Kalau ini kita jadikan poros, maka bagian sini itu momennya 0. Tinggal WT dan NB. Sehingga akan kita dapatkan di sini tau oleh berat tangga dan tau momen gaya oleh NB. Itu sama dengan 0. Nah, sekarang kalau porosnya sini, ini searah jarum jam, maka negatif. Ini berlawanan jarum jam, ini positif. Sehingga akan kita dapatkan di sini ya, sigma NB itu sama dengan sigma WT. Ini berarti NB kalikan LB sama dengan WT kalikan LT. Nah, punya tangga jarak antara. Nah, baik. Tolong hati-hati sekali menentukan lengan dari gaya normal dan gaya beratnya. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tepat menentukan lengannya, maka nanti akan didapatkan penyelesaian yang salah. Nah, lengan B ini kalau kita tarik garis ke sana, anak-anak, ini, maka akan ada jarak ini lengannya, ya. Nah, berapa lengannya? Ini berarti LB panjang tangga AB. Nah, depannya berarti sin 53 derajat sama dengan berat tangga. Beratnya tidak diketahui. WT kalikan. Nah, ini kan setengah ya. Setengah AB kalikan setengah AB kalikan dengan sin 53 derajat. Ya, kan ada di depannya. Seperti itu. Sehingga akan kita dapatkan persamaan pertama itu kita dapatkan NB kalikan 5 ya. Panjangnya tangga karena 5 meter. Kemudian sinnya itu 8/10 itu sama dengan W ya. WT kalikan setengah kalikan 5 kalikan 8/10. Oke, sini tinggal dicoret saja anak-anak. Sinnya dicoret, ini coret selesai, ini dicoret selesai. Maka akan kita dapatkan NB-nya sama dengan setengah dari WT. Ini persamaan 1. Nah, pada pada persamaan 1 ini ya, persamaan tahunnya sudah kita dapatkan. Baik, ternyata baru dapat 1, belum bisa menyelesaikan apa yang dicari di soal ini. Kalau sudah, kalian lihat aja menggunakan persamaan yang kedua. Sigma F ya sama dengan baik sumbu X. Nah, sumbu X dulu sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X kita ada 2. Ini dan ini anak-anak. Jadi F gesek ya sama NB itu sama dengan 0. Nah, sudah, kalau sudah, mana yang negatif? Yang negatif NB. Atau kita dapatkan mu gesek kalikan NA ya. Gaya gesek itu kan koefisien gesek kalikan NA, gaya normal itu sama dengan NB. Atau kita dapatkan gesekan, koefisien geseknya sama dengan NB per NA ya. Nah, ini persamaan 2. Baik, selesai untuk yang persamaan 2. Selanjutnya kita cari pada sumbu Y
sigma Fy itu sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada N A dan W tangga itu sama dengan 0. Nah, ini kita negatifkan. Atau kita dapatkan NA-nya itu sama dengan WT. Nah, ini persamaan 3. Kalian tinggal substitusikan antara persamaan-persamaan yang muncul di sini. Artinya, kalau kalian ingin mencari berapakah koefisien geseknya, maka NB, ya NB setengah WT dibagi dengan NA. Nah, WT. Nah, coret-coret, maka akan kita dapatkan setengah. Kita dapatkan setengah. Oke. Nah, baik. Ada kesalahan anak-anak. Apa yang saya terangkan tadi. Jadi, kalau berbicara tentang lengan, ini tolong hati-hati ya. Jadi, kalau bicara lengan dari WT itu ternyata panjangnya ini. Jadi lengan dari WB ini tadi kan saya anggap lengannya WT itu ini, salah jadinya. Jadi yang betul adalah panjang dari O sampai ke garis kerjanya T ini itu yang dikatakan WT. Maka karena di sampingnya sudut maka gunakan cos. Cos 53 gitu ya. Nah, cos 53 itu kan 6/10 sehingga akan kita dapatkan NB-nya adalah 3/8 WT. Nah, pada sigma F pada sumbu E itu sama seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan atau kita substitusikan antara persamaan 1 2 persamaan 1 ke 2, maka akan kita dapatkan sebuah mu-nya, koefisien geseknya sama dengan NB per A. NB-nya itu 3/8 WT, sedangkan NA-nya sama dengan WT. Maka kalau kita bagikan akan kita dapatkan koefisien geseknya adalah 3,8. Nah, seandainya batang itu diketahui masanya ya, kita anggap masanya itu massa tangga gitu ya, massa tangga 5 kg, maka akan kita dapatkan berat dari tangga itu sama dengan 50 Newton. 50 ton. Jadi berat tangga 50 Newton. Sehingga dengan diketahui ini akan kita dapatkan di persamaan 3 itu NA-nya itu sama dengan 50 Newton. Maka NB-nya berapa? NB kan sama dengan 3/8 dari WT. Maka akan dapatkan 3/8 dari 50 ya. 50 Newton sehingga akan kita dapatkan 150/8 Newton. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat menyelesaikan ya, dapat menyelesaikan persamaan langkah-langkah di atas ini itu dengan menggunakan dasar-dasar yang kita dapatkan di awal tadi. Uraikan gaya-gaya yang bekerja, tinjau sistem, gunakan sigma tau dulu kalau ada batangnya sama dengan 0, baru kalau tidak selesai dari sigma tau tidak selesai, gunakan sigma F pada sumbu E, gunakan sigma F pada sumbu Y sama dengan 0, maka substitusikan bersama yang ada akan kita dapatkan. Seperti itu. Saya cukupkan sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.